Kita berlindung kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Doa kita semoga rahmat dan keselamatan Allah limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah limpahkan untuk keluarga beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah Ta'ala limpahkan untuk para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga rahmat beserta keselamatan dilimpahkan untuk siapapun yang tetap mengikuti langkah mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, janganlah meninggal kecuali sebagai muslim. Para tamu Allah, Duyufur Rahman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah berikan izzah kemuliaan kepada para tamu Allah semuanya yang siang ini berada di dalam taman surganya Allah, di rumah Allah Al-Ikhlas. Kita akan membahas dari kitabnya Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, Al-Firqatul Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah. Pembahasan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan at-tawassulul mamnu', tawassul yang dilarang oleh syariat. Sekarang kita akan membahas syurutu tahqiqin nasri, syarat-syarat terrealisirnya, turunnya pertolongan dari Allah Ta'ala. Ada kata syarat-syarat. Sering dengar kata syarat ya. Ada syarat wudu, ada syarat sholat. Syarat itu sesuatu yang mesti dipenuhi sebelum melakukan kegiatan. Dan kita akan bahas tadi kata an-nasru, pertolongan. Baik. Kita buka dulu dalilnya tentang pertolongan. Allah huwa an-nasir. Allah, Dia adalah zat yang menolong. Posisi kita, nahnu al-mansurun, orang-orang yang ditolong. Bagaimana agar mendapatkan pertolongan?
Buka suratnya 61. Surat As-Saff, ayatnya terakhir 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai para mukmin, yang diseru orang-orang yang beriman. Kunu, bentuknya kata kerja perintah jamak. Jadilah kalian semuanya. Bentuk tunggalnya kun, bentuk keduanya kuna, bentuk jamaknya kunu. Jadilah kalian semuanya, wahai mukmin, kata Allah, ansarallah, penolong-penolong agamanya Allah. Ansarallah bentuk jamak dari nasirullah. Nasirun, ansarun. Jadilah kalian, wahai mukmin, penolong-penolong agamanya Allah. Sebentar, saya sedang mendapatkan pertolongan Pak. Ini sama lah, pertolongan lah, biar nggak ngantuk. Yuk, terus kama qala Isa bin Maryam, sebagaimana Isa putra Maryam berkata lil hawariyin, kepada pengikut setianya, namanya al-hawariyun. Perkataan Isa berbunyi, man ansari ilallah, siapa yang akan menjadi penolong-penolongku untuk agama Allah. Qala al-hawariyun, pengikut setianya ngomong, nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong agama Allah. Kemudian kata Allah, fa'amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah, sekelompok dari Bani Israel beriman dan sekelompok yang lain tidak. Jadi Bani Israel ketika diajak oleh Isa alaihissalam, sebagian mengapresiasi, sebagian tidak. Yang mengapresiasi namanya al-hawariyun, dan itu mukmin. Fa'ayyadna alladhina amanu, kata Allah, kami kuatkan, kami kokohkan, kami kristalkan dalam diri orang-orang yang beriman, ala aduwihim, atas musuh mereka orang mukmin, fa asbahu zahirin, maka mereka menjadi menang. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah Allah Ta'ala menyuruh kepada mukmin untuk belajar ibrah, mengambil pelajaran dengan umatnya Isa alaihissalam, umat yang responsif, namanya al-hawariyun. Posisinya diseru, ada penyerunya. Yang menyeru seorang rasul, yang diseru umatnya rasul tadi. Apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan responsif tadi. Nahnu ansarullah, kami siap menjadi penolong agamanya Allah. Umatnya Muhammad pun sama, terbelah menjadi dua. Sebagian menolong, sebagian cuek.
Sebagian siap untuk menjadi penolong, sebagian cuek, tidak mau menolong. Padahal menolong agama Allah itu tidak berat. Semua dengan kata sesuai dengan kemampuan. Tak ulangi kata itu. Menolong itu tidak berat. Andaikan menolong itu harus sesuai dengan perintahnya, jenengan nggak akan mampu menolong. Bayangkan, sholat mesti berdiri, jenengan nggak akan mampu, lama-lama duduk di kursi. Itu artinya bahwa mukmin itu diperintah untuk menolong dengan kondisi apapun, tetap menolong yang penting. Baik. Sekarang kita buka lagi dalilnya. Jadi pertanyaan tinggal mau atau tidak mau. Tolong jangan dibahas ini mampu atau tidak mampu, bukan itu pertanyaannya. Setiap mukmin mampu karena sesuai dengan apa? Kemampuan. Pertanyaannya mau atau tidak mau untuk menolong. Si A menolongnya dengan duduk sholatnya, si B menolongnya dengan berdiri waktu sholat, si C menolongnya hari Senin dia puasa, si D dia tidak puasa karena tidak kuat. Tidak mengapa, puasa sunnah. Itu namanya menolong sesuai dengan kemampuan. Baik. Sekarang kita lihat masih terkait dengan menolong. Suratnya 47. Tadi pertama, surat berapa tadi pertama? 61. Ayatnya berapa? Ayat 14. Bani Israel terbelah menjadi dua tadi ya. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Maksudnya beriman, ada yang siap menjadi penolong, ada yang tidak siap menjadi penolong. Jangan bilang tidak mampu loh. Kemampuan sudah diberikan sama Allah, alat untuk mampu sudah dikasih. Jadi pertanyaannya mau atau tidak mau gitu. Bukan tidak mampu, salah. Kayak contoh orang sudah tua mengatakan bisa ngaji, tidak bisa, saya tidak mampu ngaji, salah. Saya tidak mau ngaji. Alat untuk mampu sudah diberikan sama Allah. Ada panca indera, akal dan hati. Persoalan dia bisa ngajinya maaf si A membaca itu butuh waktu sehari, si B baca itu butuh 1 bulan, tidak masalah. Tergantung usia. Ya, ada orang yang baca maaf, ada orang yang ngapalin surat Al-Kafirun itu butuh setengah hari selesai. Awalnya 0 itu. Tapi ada orang yang ngapalin Al-Kafirun butuh 1 bulan. Sesuai dengan apa? Kemampuan. Ya, sekarang buka surat 47. Ayatnya 7. Surat Muhammad masih terkait dengan menolong. Wahai orang-orang yang beriman, jika ini bentuk kalimat berita itu. Kalau tadi bentuk kalimat perintah. Jika kamu menolong agamanya Allah, Allah akan tolong kamu mukmin dan Allah akan teguhkan kedudukan kamu. Syaratnya sudah ketemu. Ingin mendapatkan pertolongan darinya, mesti hari-hari kita diisi dengan menolong. Dalam kurung, tak kasih lagi dalam kurung, sesuai dengan kemampuan. Pagi-pagi habis subuh baca zikir pagi petang. Kok tadi pagi belum? Sekarang ada waktu, manfaatkan untuk baca zikir pagi petang. Tidak mampu, dengerin aja orang baca. Sesuai dengan kemampuan. Waktunya duha, mau menolong, dikasih kesempatan sama Allah untuk sholat duha.
Tidak mampu ya tidak usah. Sholat zuhur, waktunya sholat, tidak mampu, tetap sholat. Jangan terus gak sholat, tetap sholat. Karena itu wajib. Nah, kemampuannya dengan berdiri boleh, dengan berdiri itu utama, dengan duduk boleh, dengan berbaring boleh. Jadi diusahakan hari-hari itu menolong. Ingat surat 47 tadi ayat 7. Hai mukmin, jika hidupmu diisi dengan menolong agamanya Allah, Allah akan tolong kamu. Dan Allah akan teguhkan kedudukan kamu. Ingat, kata diteguhkan kedudukan, ingat tadi surat 61 ayat 41 di akhir. Fa ayyadna alladziina aamanu 'ala 'aduwwihim fa asbahu dhahirin. Allah yang menguatkan. Makanya ada hadis begini, Bapak Ibu para tamu Allah. Hadis yang riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah ta'ala minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair. Yang artinya mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah Ta'ala cintai daripada mukmin yang lemah dalam semua kebaikan. Kuat di sini bukan kuat badan, kuat keimanannya. Kalau kuat keimanannya, waktunya orang tidur, dia rela berani menyingkapkan selimutnya. Waktunya orang istirahat, dia buka Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Kenapa? Karena imannya kuat. Kalau orang yang imannya lemah, begini, sabudutui bahasa Sundanya. Nah, terakhir masih menolong. Sabudutui itu bahasa ilmiahnya skeptis. Terserah. Maunya begini terserah saya lah. Itu kumaha aib. Nah itu. Yuk terakhir tentang menolong. Suratnya 22 ayatnya 40. Surat Al-Hajj. Al-Hajj itu terakhir ayat 78. Ini ayat 40. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin, dan seterusnya. Ambil ujung ayat. Wala yansurannallahu may yansuru. Ketemu ya? Di ujung ayat. Penghujung ayat. Wala yansurannallahu may yansuru, dan sungguh Allah akan menolong orang yang menolong agamanya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Sudah 3 ayat terkait dengan menolong. Sekarang kita lihat di dalam kitabnya yang megang kita. Ana bacakan apa disampaikan oleh penulis kitab Syekh Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Innal qari'a, sesungguhnya orang yang membaca lisiratir rasuli sallallahu, membaca akan sirah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa jihadihi,
dan membaca akan perjuangan beliau, jihad beliau. Rasulullah SAW yara al-marahila at-taliyah, maka dia akan melihat beberapa fase. Al-marahil jamak dari marhalatun, jamaknya marahilun. Ada beberapa fase di mana Rasul SAW menolong agamanya Allah. Ini terkait dengan kata menolong. Ingat tadi di awal saya sampaikan, jangan mengatakan mampu atau tidak mampu. Katakan apa tadi? Mau atau udah gitu, mau atau tidak mau. Seluruh manusia sudah diberikan alat untuk mampu. Jadi kalau sudah usia 60 kok belum bisa baca Quran umpamanya, jangan gini, aduh udah tua Ustaz, saya tidak mampu. Keliru. Alat mampunya sudah diberikan oleh Allah, masih dipasang, dipakai atau tidak, itu masalahnya. Pertama, marhalatut tauhid, periode fase tauhid. Fase tauhid ini Rasulullah SAW menolong agamanya Allah. Kita berbicara tentang menolong, Nasiruddin, penolong agamanya Allah. Baqiyar Rasul sallallahu alaihi wasallam 13 aman fi Makkahil Mukarramah. Selama 13 tahun dari 610 Masehi sampai 622 Masehi, Rasulullah SAW di Makkah Al-Mukarramah, wa huwa yad'u qaumahu ila tauhidillahi fil ibadah wad du'ai wal hukmi wa muharabati syirki. Selama 13 tahun tinggal di Mekah Al-Mukarramah. Tadi masehinya dari 610 sampai 622 Masehi. Beliaunya mengajak umatnya supaya mentauhidkan Allah dalam ibadah, supaya mentauhidkan Allah di dalam berdoa, supaya mentauhidkan Allah dalam berhukum. Dan tidak hanya itu, beliaunya pada periode tauhid, beliaunya dalam periode menegakkan tauhid, beliaunya memerangi kesyirikan. Menyeru, mengajak tauhid. Yang tidak bisa menyeru dalam dunia dakwah skala mikro, minimal ngajak keluarganya, dakwai keluarganya, ngajari keluarganya untuk tauhid. Kalau bisa tuh ada waktu suami, istri, mantu, anak, cucu kumpul, sing ngomong bapake. Aja guyu. Lu penting. Kenapa? Tak contohin. Buka Arba'in An-Nawawi nomornya 19. Yuk yang punya HP dibuka. Arba'in, diklik di Google. Arba'in nomornya 19. Ini saudaraku udah kecapean 3 game ini. Bener.
Tidak apa-apa. 3 game atau 4 game tadi jenengan capek tadi. Orang apa? Untung nggak disontek namanya. Yuk sudah. Arba'in nomor berapa? 19. Dari Abdul Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliaunya berkata, suatu hari aku dibonceng oleh Rasulullah SAW. Jadi suasananya sedang rihlah, jalan-jalan. Qadarullah, naiknya keledai. Suatu hari saya dibonceng oleh Rasulullah SAW di hewan keledai beliau. Kemudian kata Ibnu Abbas, kata Umar, beliaunya ngajari kepada saya dengan mengatakan, nah, kenapa menggunakan kata nah, wahai anak muda? Karena usianya saat itu belum genap 9 tahun. Ini SD kelas berapa? SD kelas berapa? Kelas 2 atau 3 ya? Kata Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, nah, aku ingin ngomong kepada kamu, nah, aku ingin ngajari kamu, nah, beberapa kalimat. 1, jaga Allah, nah, nanti kamu dijaga sama Allah. Siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas. Abbas amnya Rasul. Abbas itu pamannya Rasul, jalur dari bapak. Abbas punya 2 anak laki-laki, Abdullah dan Fadl. Jadi dengan Rasul sepupuan, iya benar. Iya. Karena kondisinya sudah ikhlas jalan-jalan, entah cincin Rasul, mulutnya Rasul, lisan Rasul ngajari tauhid. Nah, jaga Allah ya, nanti hidupmu dijaga sama Allah. 2, nah, jaga Allah, nanti kamu akan mendapati Dia di hadapan kamu. Sekecil apapun yang kamu kerjakan, dilihat loh oleh Dia. Orang semangat. 3, nah, kalau kau minta sama Allah, nah. Yang 4, nah, kalau kau minta tolong saja sama Allah, jangan ke yang lain. Terakhir 5, nah, andaikan semua orang berkumpul ingin memberikan manfaat kepada kamu, tapi ketetapan Allah tidak demikian, mereka tidak dapat memberikan manfaat kepada kamu. Begitu juga nah, andaikan orang semuanya berkumpul ingin memberikan madarat bahaya kepada kamu, tapi ketetapan Allah tidak demikian, mereka tidak bisa memberikan madarat kepada diri kamu. Itu takdir. Jadi anak kecil sudah diajari agama, anak kecil diajari tauhid. Maka tadi saya bilang, seorang ayah ngomong dengan istri, ngomong dengan mantu, ngomong dengan anak cucu, gak mesti gali-gali kayak penceramah, enggak. Gak mesti kayak maaf duduk di meja ini kemudian ceramah Assalamualaikum, gak mesti demikian. Yang penting nuansa agamanya ada. Contoh, kita akan berangkat ini ke daerah Subang. Kita akan menginap di sana, tidur di tenda. Pesan ayah 1, keluar rumah, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Biar dijaga sama Allah. Nanti kalau kita istirahat di rest area kilometer 102, kita istirahat, kita baca doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Karena tempatnya safar, kita membaca doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza itu namanya tasbih. Assalamualaikum, tasbih itu. Jadi ngajari keluarga agama
itu yang ringan-ringan, yang mudah, yang bisa dikomunikasikan. Contohnya Rasul tadi dengan Ibnu Abbas, suasananya santai. Santai ya? Naik keledai, suasana santai, lesannya Rasul ngasih pandangan, ngasih bimbingan agama. Baik, ya lanjut. Rasulullah SAW menyuruh kepada kaumnya, umatnya untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah, supaya mentauhidkan Allah dalam berdoa, dalam berhukum, dan Rasul dalam bentuk menolong agamanya Allah di Mekah, beliaunya memberantas, memerangi kesyirikan. Apa contoh untuk keluarga? Tidak sulit. Contoh memerangi kesyirikan. Kalau ada burung gagak bunyi, itu bukan tandanya ada orang mati. Bukan enak apa jadinya? Lewat yang gelap-gelap, tidak usah begini, tidak usah ngedim-ngedim, tidak usah permisi mbak, tidak usah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu senjata yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Coba. Jadi memerangi kesyirikan itu yang simpel-simpel, yang mudah kita lakukan. Harus datang ke tempat ini langsung membantewan, mudah. Yang bisa kita kerjakan untuk ranah keluarga kita. Ada anak, cucu, istri senangnya baca tabloid, kemudian bacanya maaf zodiak, kasih tahu, oh zodiak itu tidak ada manfaatnya. Lainnya apa? Juni, oh Gemini, enggak. Mau ada Gemini, mau ada Leo. Leo itu apa tandanya Leo? Leo tandanya apa? Tuh apa? Mau pelakunya? Tahu Leo Singa, lo apa? Saya cuma ngetes-ngetes saja Pak. Ternyata ada apa tuh lewat ke Singa, ya kan? Apa? Makasih atas kejujurannya ya kan? Seorang 13 tahun Rasul mengkristalkan akidah supaya umat tauhid, benar-benar tauhid. Hatta tabatat hadhil aqidatu fi nufusi ashabi, hingga akidah umat itu akan kokoh. Periode 13 tahun di dalam jiwanya, rohnya mereka para sahabat, ditempa selama 13 tahun. Ini jenengan untuk keluarga sudah pirang tahun, kan itu pertanyaannya. Ini jenengan dan keluarga menempanya itu sudah berapa tahun? Ustaz sudah 25, pertanyaannya tiap hari ditempa enggak, kan gitu. Nah kalau tiap hari enggak ditempa, jenengan kan sudah tahu. Sekali maaf punya pisau dipakai 10 tahun enggak dipakai, karaten loh. Ya gitu Bapak lagi. Punya pisau enggak dipakai-pakai, sekali pakailah. Malam Jumat gitu jak kumpul, besoknya 10 tahun baru dibuka lagi, besoknya karatri. Rasulullah 13 tahun menempa akidah umat. Jadi sebenarnya nggak simpel ya, nggak harus datangkan ustaz. Jadi kan kumpul di saat makan gitu, mantu anak makan, kemudian simpel aja. Yuk baca basmalah sebelum makan. Itu kan bagian dari menolong. Lanjut. Wa asbahu suj'anan la yakhafuna illallah. Akhirnya mereka para sahabat menjadi orang yang pemberani. Tidak takut mereka kecuali ke Allah. Dan itu dibuktikan. Mereka para sahabat radhiyallahu ajma'in, mereka orang-orang yang menjadi pembela akan agamanya Allah bersama dengan Rasulullah SAW. Mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Ta'ala semata.
Itulah para walinya Allah. Hidupnya menolong hari-harinya. Buka Quran, suratnya 10, ayatnya 62 dan 63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah para wali Allah itu mereka tidak punya rasa takut dan mereka tidak bersedih hati karena merasa selalu dibela oleh Allah. Ada Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang hidupnya selalu beriman dan bertakwa. Dan itu ingat tadi, Allah yang punya tugas untuk mengkristalkan keimanan pada diri hambanya. Yang terpenting hari-hari kita diisi dengan menolong akan agamanya Allah, menolong sesuai dengan kemampuan. Lanjut. Fayajibu ala du'ati. Penulis kita Syekh Jabal Zainun mengatakan, maka wajib atas para pendai, para pendakwah, ayyabda'u bitauhidi wa yuhaddiru minasyirki. Maka wajib bagi para pendai supaya mereka memulai dakwahnya dengan tauhid, dan mereka memperingatkan dengan keras kepada kaumnya, umatnya akan bahaya kesyirikan. Jangan skeptis. Skeptis itu sabudutoi. Contoh kesyirikan tadi, yang kecil aja, bukan kecil lah. Contoh kesyirikan tadi apa? Contoh kesyirikan tadi. Oh, yang dibaca zodiak diganti. Tidak boleh percaya dengan zodiak. Umpamanya Gemini, keuangannya bagus, percintaannya jelek, itu akan kecewa itu. Ya Allah, itu pakai ya Allah, itu gitu. Umpamanya itu Libra, gitu. Libra itu bulan apa? Lah rekor-rekor apa? Umpamanya gitu. Oh, percintaannya jelek, keuangannya bagus, umpamanya. Jadi apa yang bisa kita jangkau di dalam memberikan dakwah tauhid? Apa yang bisa kita jangkau untuk itu? Ingat tadi, suasana sedang rihlah jalan-jalan, Rasulullah SAW lesannya tidak diam ngajari agama sebisa yang mampu untuk dicerna oleh Ibnu Abbas. Gitu, yang bisa dicerna, yang bisa difahami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Oleh karena itu para pendai, para orang tua, siapapun mulailah dakwah tauhid dan mengingatkan bahaya kesyirikan. Baik, contoh bahaya kesyirikan. Kalau ada cicak yang bunyi, ada tokek yang bunyi. Apa kemudian? Piring. Suki, kiri, terakhir cek suki, dan sebisa yang kita lakukan. Ingat, karena ini penting. Yuhaddiru tadi, al-hidru minasyirki, waspadai akan kesyirikan. Dan dikatakan oleh penulis kitab, liyakunu bi Rasulillahi sallallahu minal mubtadin. Para pendai, para orang tua kalau ngajari keluarganya, ngajari umatnya dengan tauhid dan waspadai akan kesyirikan, berarti mereka para pendai tadi, orang tua telah menjadi al-muqtadin, orang yang meneladani akan Rasulullah SAW.
Jadi hari-hari kita jangan maaf dibikin lagi suasana sepi dari maaf ngajari agama. Allah SWT kata itu. Jangan sampai hari-hari kita di dalam rumah itu sepi dari maaf nuansa agama. Kata agama tidak mesti harus Assalamualaikum. Enggak. Mau berangkat, mau makan, yuk kita makan semuanya bareng-bareng dengan Eyang. Kita mulai baca basmalah. Itu bagian dari nasihat. Tuh, selesai yuk kita baca hamdalah. Itu bagian dari itu. Coba. Ingat tadi Rasulullah SAW ketika berikan nasihat kepada ibu dan bapak tadi, sesuatu yang ringan yang bisa dicerna oleh sang anak tadi. Anak usia belum genap 9 tahun. Baik, anak ulang nomor 1, periode tadi, periode tauhid, fase tauhid. 13 tahun Rasul mendakwai supaya umat itu mentauhidkan Allah. Walaupun hasilnya tidak maksimal. Baik. Kemudian yang kedua, marhalatul ukhuwah. Ini menolong. Nomor 1, marhalatul tauhid, ngajak tauhid, fase tauhid. Intinya ulah cicing, jangan diam. Yuk, yang kedua, marhalatul ukhuwah, fase di mana Rasulullah SAW mengukhuwahkan, mempersatukan. Laqad hajara ar-Rasul SAW min Makkah ilal Madinah liyukawwina al-mujtama' al-muslim al-qa'im ala tahabub. Sungguh Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tahun berapa? 622 Masehi berangkatnya. 610 sampai 622 tadi di Makkah. 622 Masehi berangkatlah ke Madinah. Tujuannya adalah liyukawwinal mujtama'al muslim. Tujuannya untuk membentuk masyarakat yang muslim, patuh kepada Allah, al-qa'im ala tahabub, masyarakat muslim yang tegak di atas saling mencintai. Rasul datang dari Mekah ke Madinah ingin membentuk masyarakat muslim yang saling mencintai. Anda lanjutkan. Fa'awwalu ma bada'a bihi huwa bina'u masjid. Pertama yang Rasul lakukan adalah membangun masjid. Masjid itu namanya Masjid Quba di daerah Quba. Quba itu arah selatan dari Madinah. Jaraknya kurang lebih 5 km. Dekat. Yang dibangun itu untuk apa itu? Yajtami'u fihi al-muslimun. Masjid itu tempat di mana orang muslim kumpul liibadati rabbihim, untuk beribadah kepada Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Wa yutahu lahum al-ijtima' kulla yawmin 5 marratin. Dan supaya mereka
Masyarakat yutahu diizinkan al-ijtima' untuk berkumpul di masjid itu kulla yaumin 5 marratin. Masjid itu tempat berkumpulnya orang Islam. Untuk apa? Melakukan kegiatan, di antaranya sholat sebanyak 5 kali. Jadi kalau ada yang sholatnya masih 4 kali di masjid, dipertanyakan. Bagi laki-laki. Kalau ada yang baru 3 kali, tanyakan diri sendiri, karena hadisnya tidak gitu. Sebanyak 5 kali. Kok baru maaf 2 kali tok umpamanya zuhur sama asar, berarti masih ada yang 3 belum dilaksanakan di rumah Allah. Aku senang lihat jenengan senyum, aku senang benar gitu. Ya, tak kasih apa namanya senjatanya. Kalau ingin disolusikan masalah oleh Allah, setialah dengan yang 5 waktu. Gitu. Ini kan bahasa yang sudah difahami ya. Kalau ingin diberi solusi oleh Allah, jadikanlah 5 waktu itu bagian dari solusi. Karena hadisnya begini, perumpamaan sholat yang 5 waktu adalah seperti perumpamaannya sungai yang ada di depan pintu rumah kalian. Seseorang itu mandi di sungai itu sebanyak 5 kali dalam sehari. Rasul bertanya kepada sahabatnya, apakah dakinya, apakah kotorannya masih ada menempel di badannya? Mereka mengatakan kotorannya tidak ada di badannya Rasul. La yabqa min badanihi syai'. Enggak ada kotorannya lagi Rasul, karena sudah mandi 5 kali. Itu perumpamaan yang mudah kita cerna. Mandi sehari 5 kali bersih gitu. Tadi jenengan habis tenis meja baru sekali kan gitu kan. Yuk sekarang jadikan sholat apa tadi? Sebagai apa tadi? Solusi. Yang hadir siang ini wajah-wajah yang punya masalah. Kan gitu kan? Ya? Aja nesu, nggak boleh nesu. Pak Mono, bener gitu kan Pak Mono? Yang hadir ini pasti punya masalah. Lah, solusinya sholat. Ternyata ini bener deh. Yuk buka surat 70 ayatnya 19 sampai dengan 23. Saya berikan bahasa yang mudah. Sudah? Ayat surat 70 Al-Ma'arij ayat 19. Perhatikan, innal insana khuliqa halu'an. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah bersifat suka mengeluh. Jadi selama masih jadi manusia suka mengeluh. Ayat 20, tengoklah. Wa idza massahu syarru jazu'a. Ketika manusia dipressure, ditekan, mendapatkan keburukan, dia berkeluh kesah. Manusia juga. 21. Wa idza massahul khairu manu'an.
Apabila manusia mendapatkan kebaikan harta, dia jadi kikir. Yang kikir manusia, dan itu masalah. Berkeluh kesah masalah, kikir masalah juga. Jangan sampai bukan masalah, itu bahaya. Ayat 22. Illal musallin, kata Allah, kecuali orang-orang yang sholat. Berarti orang yang sholat jauh dari berkeluh kesah. Jauh dari kikir. Yang menjadikan jauh Allah. Kita hanya sebagai player, pemain aja. Allah yang akan menjadikan bagaimana hati kita. Karena hati kita ini ownernya dia, akan dibulak-balik sama ownernya. Tapi ingat ayat 23, insyaallah wafi. Alladzina hum ala salatihim daimuna, yaitu mereka orang-orang yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Jadi setia itu ternyata solusi dari masalah. Setia apa? Ini bukan bicara soal keluarga, pekerjaan, enggak. Dengan sholat, dengan keluarga aja mesti setia, apalagi dengan sholat mesti setia. Tanyakan kepada sebelah kiri jenengan, mau nggak punya suami setia? Mau, pasti begitu. Nah, sekarang mau nggak jadi pelaku sholat setia? Mau, mesti begitu dong. Karena dengan kesetiaan tadi solusi. Jadi kalau yang yang 5 kok baru 3, berarti belum setia. 5 kok baru 1, wah itu belum setia. 5 kok 12 gak ada, oh itu gak setia sama sekali. Kan ingin diberikan solusi. Oke, tak tahu satu lagi. Suratnya Al-Baqarah 238. Jadi bentuk menolong agamanya Allah ini adalah Rasul bangun masjid. Masjid itu namanya Masjid Quba. Masjid itu tempat orang kumpul. Untuk apa? Di antaranya setia dengan sholat sebanyak 5 kali di masjid. Saya kadang-kadang kan? Betul ya? Saya kadang-kadang ya? Oke. Berarti saya menyimpulkan kalau 5 kok baru 3, berarti belum setia. Lu kan no. 5 kok baru 1, belum setia dong. Nah sekarang kita tengok surat Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah oleh kalian semua sholat. Loh, semua sholat gak ada begini. Peliharalah sholat duhur aja, gak ada. Peliharalah sholat duhur, asar, maghrib, isya, gak ada. Subuh, aduh masih selimutan di rumah aja deh, gak ada. Kan judulnya tadi SETIA, setia. Jagalah oleh kalian semua sholat, dan sholat wusta, pertengahan. Semua mufassir mengatakan sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah dengan patuh. Tuh, lazimnya orang sholat berdiri. Tegakkan sholat untuk Allah dengan qanitin, patuh, tunduk. Tapi ingat tadi disuruh menjaga. Masih ingat tadi Al-Baqarah nomor 19 dengan nasihatnya Rasulullah kepada Ibnu Abbas mengatakan, nah jagalah Allah, nah nanti kamu dijaga sama Allah. Berarti kita ini posisinya player.
pemain, bahasa Arabnya fa'il, yang dapat sepatu emas itu kalau mainnya paling bagus mengikuti arahan instruktur, bikin gol banyak. Oh, dapat sepatu emas. Berarti orang yang sholat di masjid al-ikhlas, Allah paling tahu siapa yang paling ikhlas, siapa yang tidak. Allah tahu. Itu orang pondok gede yang laki-laki, Allah tahu. Itu yang hari-harinya 5 kali ke masjid setia, itu yang cuma 2 kali ke masjid setianya, Allah tahu. Yang kita bahas kata menolong dulu. Jadi salah satu bentuk menolong agamanya Allah, masjid tempat berkumpul, melaksanakan sholat itu di masjid. Lanjut. Liyunadhimu hayatahum. Masjid itu punya fungsi untuk ngatur hidupnya umat. Rasul seperti itu. Waqad badara Rasul sallam ila al-mu'akhati bainal ansari sukanil Madinah wa bainal muhajirin bin Makkah. Masjid Kuba Rasul pakai untuk mengakurkan, mengukhuwahkan penduduk pribumi Madinah dengan penduduk pendatang muhajirin. Biasanya penduduk pendatang itu rajin-rajin. Biasanya penduduk pendatang biasanya sukses-sukses. Akibat penduduk pendatang sukses, tidak sedikit penduduk pribumi mereka tidak suka. Ini tidak antara penduduk di Madinah saja, mereka adalah bertikai, Aus dan Khazraj. Aus itu di bawah pimpinan Sa'ad bin Mu'adz. Khazraj adalah satu suku di bawah pimpinan Sa'ad bin Ubadah. Sama-sama penduduk pribumi saja, mereka saling bertikai. Kemudian Rasul mengukhuwahkan. Ingat dalilnya, Muslim dengan Muslim itu saudara. Itu yang Rasul pakai. Dan kita lihat, alladzina taraku amwalahum fa'aradul ansaru amwalahum lil muhajirin. Ternyata setelah orang penduduk pribumi Madinah dikristalkan ukhuwahnya, datang penduduk dari muhajirin Mekah yang mereka meninggalkan hartanya karena mereka datang untuk hijrah ke Madinah Yasrib. Orang-orang Ansar mereka aradu amwalahum, mereka menawarkan hartanya kepada orang Muhajirin. Wa qaddamu lahum, dan mereka orang Ansar mengutamakan, mendahulukan orang Muhajirin. Kullama yahtajuna ilaihi, apa yang mereka butuhkan untuk orang Muhajirin. Tamunya siapa? Muhajirin. Tuan rumahnya siapa? Ansar. Buka arba'in. Nomornya arba'in, nomor 15. Yuk. Arba'in nomor 15. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut." Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomong yang baik. Lamun tetiasa cicing. Kalau nggak bisa diam. Koma. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya.
falyukrim jarah. Terakhir, siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Sebisa dia memuliakan. Tapi kita mencontoh siapa tadi? Siapa tadi yang kita contoh? Kok muhajirin loh, mungkin ditekani. Siapa yang kita contoh? Ansor. Tidak apa-apa, keras salah boleh, tidak apa-apa. Aja nesu lah. Saya ulang, kita mencontoh orang Ansor masalahnya. Falyukrim dhaifah, muliakan tamu semampunya. Tapi ingat narasi awalnya tadi, berkata yang baik, kalau tidak bisa diam. Cara memuliakan tamu itu mulai dengan maaf, bukan nyuguhin makanan enak. Buat apa nyuguhin makanan enak? Kalau mulutnya yang punya rumah nyinyir, gak akan doyan makan. Ngomong yang baik, walaupun maaf, walaupun cuma, gak boleh cuma saja. Walaupun maaf kopi, HP Adi, tidak apa-apa. Itu bagian dari memuliakan tamu. Benar yakin. Top markotop. Yuk, nah. Sekarang kita contoh Al-Ansar. Buka surat 59 ayatnya 9. Ini jenengan setiap saya bicara tak dukung dengan dalil, kira-kira jenengan kebelebekan dalil enggak kira-kira? Enggak ya? Enggak muntah dalil enggak ya? Ini ceritanya setiap saya ngomong tak bungkus dalil, takutnya jenengan muntah dalil sampai gue gitu loh. Ya. Ya, suratnya berapa? 59. Ayatnya ayat yang ke-9. Al-Hasyr itu sampai 24 ayatnya. Kita akan lihat di ayat yang ke-9. Dan orang-orang yang menempati kota Madinah, maksudnya Ansar, dan telah beriman sebelum kedatangan orang Muhajirin. Mereka tadi bertikai ya, antara Aus dan Khazraj. Sa'ad bin Mu'ad pimpinan Aus, Sa'ad bin Ubadah pimpinannya Khazraj. Baik. Kemudian mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Jadi kalau yang jadi penduduk pribumi Bekasi senang kalau ada yang datang. Ada perumahan baru, nggak apa-apa. Jangan dibangun perumahan baru, tahu-tahu jendelanya hilang. Jangan dibangun perumahan baru, tahu-tahu apinya hilang. Ada. Mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah. Orang Ansor itu bisa menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, tidak menaruh keinginan sedikit pun apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Jadi iri dalam harta itu tidak ada dalam kamusnya, maaf, orang Ansor. Penduduk pribumi ini dengan pendatang. Lanjut. Mereka orang Ansor mengutamakan orang Muhajirin atas diri mereka sendiri. Meskipun mereka orang Ansor memerlukan juga. Contoh, orang Ansor nyambut orang Muhajirin, dibantu. Tamu dibantu, padahal mereka butuh dengan itu. Jadi kondisi apapun dia masih bisa berbagi. Itulah indahnya ukhuwah. Itulah bentuk menolong.
Menolong itu diantaranya mempersatukan kalau ada orang muslim dengan muslim tidak bersaudara. Perintahnya Allah seperti itu. Ulah cicing, jangan diam. Kalau bisa satukan dengan cara yang baik. Surat 49 lagi, ayatnya 10. Kalau tadi 59, sekarang 49. Al-Hujurat. Kalau tadi 59, Al-Hasyr. Ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu bersaudara loh. Maka damaikan saudara kamu yang bertikai, yang bermasalah, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati, agar kamu beruntung. Ini dan itu Rasul menolong agama Allah dengan apa? Mempersatukan Aus dan Khazraj. Kemudian Rasulullah SAW menanamkan keyakinan kepada orang Ansar untuk tidak iri dengan orang Muhajirin. Dan orang Ansar ternyata mereka apresiatif dengan hadirnya Muhajirin. Itulah menolong. Kalau itu jenengan terapkan, berarti hidup di masyarakat top markotop. Menolong itu sesuai dengan kemampuan. Makanya tadi di ujungnya ayat 9 dari surat 59, wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, itulah orang yang beruntung. Kita masih bicara tentang menolong. Rasul membangun masjid, ya. Masjid Al-Ikhlas sudah terbangun, bagus lagi. Top, sebagai top, luas, isinya bisa ratusan jemaah. Tetapi ingat, menolong itu setia dengan sholat. Kalau kata Allah 5, jangan dikurangi 4. Kalau kata Allah dan Rasulnya 5 setianya. Gitu. Yuk lanjut sekarang. Kemudian, jadi tadi saya ulang, apa tadi? Orang Ansar mengutamakan apa tadi? Orang Muhajirin, penduduk pendatang loh. Ya lanjut. Walaqad wajada Rasulullah SAW sukadal Madinah. Rasulullah SAW sungguh mendapati tahu akan penduduk pribumi Madinah. Wa hum minal Ausi wal Khazraj. Mereka adalah Aus dan Khazraj. Tambahin catatan, Aus dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'ad, Khazraj dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Bainahum adawatun qatimah. Di antara mereka Aus dan Khazraj terjadi permusuhan. Fa aslaha bainahum. Kemudian Rasul mengislahkan mereka, mendamaikan mereka. Jadi mendamaikan orang yang bertikai itu menolong agamanya Allah. Wa azalal hidda wal adawata min sudurihim. Rasul berusaha menghilangkan kedengkian dan permusuhan di antara mereka orang Aus dan Khazraj dari dada mereka. Wa ja'alahum ikhwatan, maka mereka menjadi orang yang berukhuwah. Mutahabbin, mereka orang yang saling mencintai. Fil imani wat tauhid, mencintai dalam keimanan dan tauhid. Jadi idealnya orang muslim mukmin itu saling mencintai. Mukmin dengan yang tidak mukmin hanya sebatas mengenal. Mukmin dengan mukmin saling mencintai.
Kalau saling mencintai karena didukung oleh iman dan tauhid, mukmin tidak akan macam-macam. Contoh macam-macam surat 49 ayatnya 11 dan 12. Ini contoh macam-macam. Surat 49 ayatnya 11 dan 12. Mukmin tidak boleh macam-macam. Sudah ketemu? Sudah. Wahai mukmin, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Jangan pula wanita-wanita mukmin mengolok-olok wanita mukmin yang lain, karena boleh jadi wanita mukmin yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Janganlah mencela dirimu sendiri. Jangan memanggil dengan panggilan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah fasik sesudah iman. Siapa yang tidak bertobat itu zalim. Ayat 11. Isinya larangan 3, macam-macam dengan yang 3. Ayat 12. Wahai mukmin, jauhi akan prasangka. Yang kedua, wahai mukmin, jauhi tajassus. Tajassus itu adalah mengorek-ngorek keburukan orang. Lawan katanya tahassus. Oke, ingat-ingat. Tajassus lawan katanya apa? Tahassus, pakai H. Kalau tahassus itu adalah membuka akan kebaikan orang. Kalau tajassus bongkar buruknya orang. Dan yang ketiga, jangan riba, menggunjing. Ya. Itu jadi mereka menjadi orang yang bersaudara, saling mencintai. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana hadis yang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudaranya muslim yang lain. Kalau saudaranya muslim yang lain, ingat tadi surat 49 ayatnya, ayat yang ke-11 dan 12. Ya. Nah, lanjut nomor 3. Bicara tentang syarat menolong, syarat terwujudnya menolong, syarat turunnya pertolongan dari Allah. Yang nomor 3, al-isti'dad, marhalatul isti'dad, fase atau periode persiapan. Persiapan apa? Persiapan ketika ada musuh. Pertanyaannya sekarang, sudahkah ada musuh sekarang? Halo? Sudahkah datang musuh? Ini buka jenengan, buka takut salah ya. Saya ulang lagi pertanyaannya. Sudahkah datang musuh? Sudah. Musuh di dalam maaf kekufuran, musuh di dalam kesyirikan. Bukan hanya musuh mereka Israel, bukan hanya musuh mereka, musuhnya banyak umat Islam. Budaya kesyirikan, budaya kekufuran, budaya buka aurat, macam-macam itu musuh. Laqad amara al-Qur'anul Karim bil istidad lil a'da. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala memerintahkan kepada muslim untuk persiapan menghadapi para musuh. Dalilnya adalah di dalam surat yang ke-8 Al-Anfal, ayatnya ayat yang ke-60. Di situ dikatakan wa'iddu, anak ulang ayat 60. Al-Anfal itu cuma sampai ayat yang ke-75. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin
wa min ribatil khairi, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan. Contoh, kita bersyukur ada TV sunnah, kita bersyukur ada radio sunnah, kita bersyukur ada tayangan-tayangan yang sunnah. Itu dalam rangka untuk menyaingi mereka, berkompetisi dengan mereka. Karena itu musuh. Tentu cara melawannya dengan cara yang konstruktif dan edukatif. Tadi di sini dikatakan oleh penulis kitab, ini persiapan masalah peperangan, yaitu ar-ramyu, memanah, wa ta'limuhu wajibun ala kulli muslim. Belajar memanah itu wajib atas setiap muslim, hasba istita'atihi, sesuai dengan kemampuannya. Fal madfa'u, belajar meriam, wa dababatu, belajar tang baja, wa ta'irah, pesawat terbang, dan yang lain, minal aslihati, dari senjata, allati tahtaju ila ta'limi ramdi, yang membutuhkan dalam belajar latihan memanah, inda istikmaliha, ketika menggunakannya. Baik, mesti belajar. Baik, kemudian laita tullabal madaris ta'allamu ar-ramayah, maka alangkah baiknya para pelajar madrasah ketika mereka belajar akan memanah dan yang lain. Kemudian Anda bacakan adalah walakin al-auladu yudayyi'una awqatahum, akan tetapi kebanyakan dari anak-anak sekarang menyia-nyiakan waktunya untuk bermain yang tidak manfaat. Yakshifuna al-afkhada, mereka membuka auratnya, mereka membuka pahanya. Allati amarana al-Islam bi satriha, yang dimana Islam memerintahkan kepada kita untuk menutup aurat. Wa yudayyi'una as-salawati, dan tidak sedikit mereka anak muda yang menyia-nyiakan sholatnya, ngeremahin sholatnya. Allati amarana Allahu bi muhafadzati 'alaiha, yang Allah Ta'ala perintahkan sholat itu untuk dijaganya. Penting sekarang, penting untuk memahamkan kepada generasi bagaimana mereka tadi punya teman gaul yang baik, lingkungannya baik, dan masih banyak lagi. Tak kasih contoh yang simpel aja. Ya, saya itu diamanai oleh teman-teman untuk jadi ketua pembina TK dan SD Islam Terpadu Ibnu Umar. Dan itu kami menonjolkan untuk tahfidz, lebih kuat di tahfidz. Jadi saya mengajak teman-teman Ibnu Umar ini untuk kuat di tahfidznya. Ternyata dalam beberapa tahun kami berjalan, itu kami sampai menolak maaf untuk anak didik. Artinya masyarakat ternyata sangat antusias kalau anak-anaknya dari kecil sudah ditanamkan agama dengan baik. Yang jadi masalah ketika masuk ke SMP, ketika masuk di SMA, ketika masuk bangku kuliah, ternyata pendidikan yang dulu diberikan waktu di TK, SD itu lambat laun mulai tererosi. Pelan-pelan mulai hilang. Sebagian seperti itu. Kenapa? Buka dalilnya, surat 25 ayatnya 28 dan 29. Surat apa? Surat 25 Al-Furqan. Al-Furqan memiliki 77 ayat. Ini ayat yang ke-28 dan 29. Ya wailatan laitani lam attakhid fulanan khalila. Wahai celaka aku, sekiranya dulu
aku tidak menjadikan si fulan teman akrabku. Ayat 29, laqad adallani 'anil dzikri ba'da id ja'ani wa kana syaitanul insani khadula. Sungguh si fulan telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Qur'an ketika Quran datang kepadaku. Syaitan memang pengkhianat manusia. Jadi ternyata adalah teman yang gagal berteman di dunia kelak menyesal. Hati-hati. Anak-anak kita perlu kita awasi. Tidak hanya waktu maaf di TK SD, SMP diarahkan, SMA perlu diarahkan, kemudian waktu kuliah perlu juga diarahkan. Satu contoh. Ini bukti tak real ini. Tetangga ini SD, SMP itu di pondok yang mengedepankan Quran Sunnah. Gitu ya. Ternyata karena temannya ingin masuk di sekolah yang bukan modelnya boarding, sekolah yang umum dalam tanda petik, tidak semua umum itu jelek. Akhirnya dia ikut juga. Sama sekolah yang itu aja, tidak mau di situ, jenuh. Lambat laun ternyata ingat porsi agama di sekolah umum tidak maksimal. Orang tua harus kerja keras, PR untuk menanamkan. Yang tadinya di boarding itu dia mendapatkan juz 30 dari Amma Yatasa'alun, dia harus mendapatkan juz 29. Akhirnya lama-lama sampai kelas 3 mau masuk kuliah, itu saya mendapatkan dia berantakan hafalannya. Ini satu contoh, ya. Satu contoh yang seperti ini. Baik, yuk. Bismillah, ada pertanyaan. Saya punya tetangga sama-sama muslim. Mereka sudah berpuluh-puluh tahun bermusuhan. Saya berusaha untuk mengakurkan tapi belum berhasil. Apa saya sulit tetangga? Apa saya berdosa, Pak? Tidak, sudah berusaha. Jika akhwat pergi untuk akhirat, jika akhwat pergi untuk menuntut ilmu agama keluar kota dengan menginap tanah haram, boleh enggak? Boleh enggak, Pak? Waktu berangkat antar dengan mahramnya. Karena yang dimasalahkan adalah waktu safarnya. Oke. Nomor 1 pertanyaan, nanti tak kasih hadiah Quran. Mudah-mudahan masih ada. Kalau tidak bulan depan. Pokoknya nanti yang ada. Hadiahnya lagi, tambah ini. Hadiah misteri akhir zaman. Nah, nanti ambil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai mendoakan untuk orang tua yang sudah meninggal, tercantum dalam surat apa dan ayat berapa? Yang bunyinya Rabbighfirli wa li walidayya. Terusnya apa Ustaz? Baik, tak kasih hadiah. Ini pertanyaan wapi untuk orang tua ingin belajar. Nanti plus Quran. Surat berapa? Coba ada yang tahu? 14 ayat berapa? 41. Makasih Pak, tak kasih hadiah sampai nanti Pak. Pintar sampai ini. Yo. Nanti diingetin. Pokoknya dapat hadiah hari ini dicatat. Assalamualaikum Ustaz. Bunyi sekalian 1441 bunyinya apa bunyinya? Lulu piye wi? Ayo. Itu top. Itu namanya top makotop jamaah Islam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah setiap sholat wajib atau sunnah yang 2 rakaat harus sujud iftiras? Kalau tidak, apakah ada larangan? Baik, ini khilaf di kalangan ulama. Rasulullah SAW mencontohkan sholatnya ketika 2 rakaat duduknya iftiras, menduduki kaki kiri. Tetapi ada juga karena posisinya sudah akhir, tidak ada rakaat lagi, maka duduknya ada yang tawaruk.
Baik. Diperbolehkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, orang yang sudah melaksanakan sholat, ya, orang yang sedang melaksanakan sholat 5 waktu dan juga mendapatkan kajian sunnah, namun dalam menjalankan hidup hari-hari dia itu bakhil Ustaz, ngerti-ngerti ya, pelit, dan untuk mengobati anak yang sakit aja dia sangat pelit. Ini kenapa ya Ustaz? Kita tahu jawabannya pelit. Baik, begini, mengobati orang yang pelit itu tidak mudah. Sudah bisa dipastikan tadi. Ingat, tidak hanya 5 waktu di masjid. Karena ada orang yang sholatnya baik, ternyata endingnya neraka. Masih ingat kan? Jadi kalian buka dalam kitab Riyadhus Shalihin, 3 orang masuk semuanya di neraka. Pertama, pejuang, ternyata tidak lillah. Yang kedua, orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran, ternyata tidak lillah. Yang ketiga, orang yang maaf, yang bersedekah, ternyata endingnya neraka juga karena tidak lillah. Mukmin itu pejuang surga. Karena pejuang surga mesti lillah. Mukmin itu mujahidun ilal jannah. Tidak semua pejuang itu masuk surga. Fir'aun dan bala tentaranya pejuang, tapi pejuang neraka. Oke? 1000 orang ini, pasukan ini pejuang datang ke Badar. Badar itu tempatnya 130 km dari Madinah. Badar dari Mekah jaraknya 540 km. Badar itu nama desa. Yang ingin membunuh Rasul dan para sahabatnya di perang Badar, mereka pejuang juga. Mereka lelah capek tapi pejuang neraka. Mukmin tidak. Mukmin itu pejuang surga. Untuk jadi pejuang surga mesti lillah. Jadi lelah akan punya nilai kalau lillah. Oke? Yuk, nanti dikasih terang semuanya. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz. Jadi sekarang bagi yang bakhil tadi, doakan, kemudian dikasih nasihat dengan ayat Allah Quran surat Al-Baqarah 261, diiming-imingi dengan itu, karena di dalam Al-Baqarah 261 itu satu mendapatkan pada saat sampai 700 kali lipat. Tapi tidak mudah merubah orang dalam sekejap, harus langsung begini kan, nah, itu kan orang main sulap saja, perlu proses ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya mendapat ceramah kalau menjemur pakaian tidak boleh sampai dimalamkan, nanti pakaian kita akan dipakai setan. Jadi pas kita pakai, sifat-sifat kita seperti setan. Betulkah itu Ustaz? Saya nggak dapat ilmunya seperti itu. Ya, yang penting jangan sampai pakai baju tapi kayak setan, yang penting itu. Ya, kok dia ketawa kan? Loh, kalau jemur malam ya boleh, wong jenengan nyucinya malam. Ya, nyucinya kalau jangan malam. Yang nggak boleh itu pakai baju tapi kayak wes pakai baju masih dianggap telanjang kan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita berhadapan dengan orang yang di belakang kita pembenci, tapi orang itu sering menjadi penolong? Terima kasih. Sikap kita berhadapan dengan orang yang di belakang kita pembenci, tapi orang itu sering menjadi penolong. Baik, jenengan buka yang punya HP, yuk buka yang punya HP, tulis
Adabul Mufrad nomornya 52. Buka, tulis dalam Google Adabul Mufrad nomor 52. Sudah ketemu belum? Itu kitab Al-Adabul Mufrad nomor 52. Sudah ketemu? Harus ada kuotanya loh ya. Lah jadi kan ada kuotanya kayak suara. Sudah? Dari Abu Hurairah. Ada di situ? Halo, ada? Ada? Tulisannya dari Abu Hurairah, betul ya? Siap Mas, saya bacakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Kemudian laki-laki tadi mengatakan, wahai Rasul, saya punya kerabat. Aku nyambung, mereka mutusin aku. Aku negur, mereka nggak mau jawab. Aku baik, mereka buruk kepadaku. Aku sabar, mereka tetap jahat kepadaku. Apa kata Rasul? Jika benar yang kamu katakan, seolah-olah kamu berikan makanan debu yang panas yang dapat membakar perutnya. Senantiasa Allah akan menolong kamu selama kamu sikapnya seperti itu. Paham? Jadi mereka tidak mudah memang. Mereka mereka buruk, kita tetap baik. Mereka mutusin, kita nyambung. Coba, kan tidak mudah. Jadilah yang seperti itu. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika sudah belajar tahsin selama 5 tahun tapi masih belum bisa, masih terbata-bata, apakah masih disebut menolong agama Allah? Padahal belum ada hasilnya, bahkan belum pernah diajarkan pada orang lain. Kadang ada rasa jenuh, putus asa karena belum bisa-bisa. Apa harus dilakukan untuk semangat kembali Ustaz? Baik, yang bertanya nanti tak kasih hadiah ini ya. Ini Abi ini, saya punya contoh. Ini. Ini nanti diambil di sini sendiri. Saya di rumah itu ada 5 orang. Awalnya 1 orang. Usianya saya tidak bisa nebak di sini karena usia 65 tahun. Tidak tahu siapa di sini usia yang 65, ya. Usia 65. Orang dari Kebumen, daerah Karanganyar ke utara. Ngaji. Baik, tak sebutin karena dia jawab saya. Namanya Pak Kasirun. Dia itu ditanya sama cucunya. Cucunya itu baru kelas 1 SD kalau kelas 2, laki-laki. Cucunya nanya begini, yang Mbah ajari aku ngaji Mbah. Kata-kata itu kata Pak Kasirun, Pak saya namanya Pak D. Kata-kata itu seperti ditampar di siang bolong kata dia. Malunya bukan main. Akhirnya saya habis sholat maghrib, saya pikir ditunggu nggak tahunya saya sampai selesai pikir saya ditunggu, kemudian saya digandeng. Pak Haji gitu, pulau diajari ngaji. Loh, saya kaget, wonten nopo Pak Run, ada apa? Ada apa Pak Run kok nggak diajari ngaji? Kok isin Pak Haji? Cucu saya kok minta diajari ngaji? Padahal aku nggak bisa ngaji. Nah sampai detik ini dia baru Iqra 4. Ada 4 kawannya, jadi 5 orang setiap malam Selasa. Besok seperti itu malam Selasa itu ngaji di rumah. 5 orang laki-laki. Usianya nggak ada di bawah 60, semua di atas 60. Jadi band seragam, podo-podo gobloknya ini. Bener. Nah besok Senin dan Selasa itu Eptanas, kan di Iqra ada Epta ya. Itu. Jenengan tahu kan? Merubah orang yang Rabbil ngalamin jadi alamin itu kan sudah. Benar, Mas. Tidak mudah. Jadi kalau tadi yang bertanya masih terbata-bata, jangan menyerah. Itu. Nah murid itu yang 5 orang bapak-bapak ini loh, yang maaf bahasanya ya tidak bertunda. Ya memang karena faktor usia juga. Ya wajar. Iqra 4
itu mulai panjang-panjang. Dan itu kata-kata kalau gini, ya Allah Pak Haji panjang banget ya barisnya. Gitu coba. Memang panjang. Satu baris itu panjang. Dan itu mulai penuh. Coba. Jadi jenengan ingat ada satu kata-kata begini, ingat yang bertanya tadi. Saya tanya, yang terbata-bata itu diberikan pahala kan? Berapa pahalanya? Oke, dan itu benar. Orang yang terbata-bata pahalanya 2. Apalagi tertembok-tembok. Kertas ngerti tertembok-tembok, lancar. Kalau bata itu kan masih belum rata tuh Pak Mano. Lah, kalau ngaji itu sudah tertembok-tembok lancar, wah masya Allah. Nah, jangan pesimis. Tak contohin tadi yang di rumah. Seperti itu, mereka tetap semangat. Gara-garanya ditanya cucunya, dan kata dia kayak ditampar di siang bolong. Wes udah clear. Yang cucu kan tidak ngerti ya. Tapi kok tanya, Mbah, diajari Mbah ngaji. Ya Allah. Andaikan itu maaf, ya bukan orang ditanya bukan. Andaikan itu ada yang ditanya, yang hari ini ngaji, Mbah ajari surat An-Naba, Mbah. Ikut namanya aja baru dengar. Ya, coba. Penting loh, harus semangat. Jadi kalau bapak itu sari, itu kalau ngaji Pak, rumah saya tak tutup Pak. Kalau ngaji 5 orang itu kalau merasa pintu rumah saya tutup. Karena mereka takut kalau ada orang dengar, malu. Sudah 65, sudah 5 kok baru ngaji kok juga. Tapi saya semangati terus. Kuncinya ya pokoknya seperti di area kelas. Murid belum datang, guru sudah datang. Konsepnya seperti di sini. Jadi murid belum datang, guru sudah datang. Harus begitu, ya. Jangan gila-gila. Rumusnya gitu ya. Guru datang jam 6:30, murid datang jam 9. Kan gitu kan? Ya cukup. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua 7 akan saya berikan hadiah Quran. Ini untuk yang seadanya dulu, nanti di kendaraan semua saya berikan hadiah Quran versi Madinah. Jazakumullah khairan umat Islam. Semoga memberikan nasihat kepada kita semua, semoga bermanfaat kehidupan kita, dan semoga memberikan ibadah kita semua. Sebagai informasi untuk kajian pekan depan oleh Ustaz Baik Rahman dengan tema 34 amalan menghapus dosa. Karena info dari panitia telah memberikan alamat di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama ini pertanyaannya, ini yang terbata-bata. Nanti kelas Quran dong. Ini yang Quran saja. Ada 4, pokoknya nanti kalau hari ini nggak ada, bulan depan dikasih ya, karena sudah tak bagi tadi. Insyaallah. Sebentar Bi, saya tak ngabisin.
Coba ada Qurannya. Alif. Alif.
Ketinggalan. Kalau kotorannya ini ya.